Aku juga tahu, kalau bukan karena Basudewa Krishna, Pandawa tidak akan muncul sebagai pemenang. Bahkan perang ini tidak akan terjadi. Tapi meskipun memiliki semua kekuatan itu, kenapa kau biarkan perang itu terjadi? Dengarlah anak Dewaki, dengarlah Basudewa, dengarlah! Semua dari kami hanyalah bonekamu. Dosa terbesar di medan perang Kurusetra dilakukan olehmu sendiri. Kau sendiri, Basudewa. Kau adalah orang yang layak mendapat hukuman. Aku mengutukmu. Yadawa akan dimusnahkan tepat di hadapanmu. Seperti binatang buas, semua laki-laki di Yadawa akan saling meminum darah. Seluruh anak-anak Yadawa akan menangis dalam kesedihan. Kerajaanmu akan tenggelam di dalam samudera yang dalam. Kau akan mengembara di hutan, hingga akhirnya kau akan dipanah oleh seorang pemburu. Jika semua Yadawa dinyatakan telah hancur karena pembantaian antara Yadawa sendiri di tepi laut Prabasa akibat kutukan Dewi Gandhari, lalu mengapa ada masyarakat yang bermarga Yadawa sampai saat ini? Apakah ini artinya bahwa tidak semua masyarakat Yadawa musnah pada saat itu? Jika itu benar, lalu siapakah mereka yang selamat hingga berhasil menurunkan Yaduwangsa hingga mampu bertahan sampai saat ini? Kita pernah membahas asal-usul bangsa Yadawa secara mendetail di channel ini. Anda bisa menontonnya kembali di playlist The Secret of Mahabharata untuk sekedar menyegarkan ingatan, di mana semua berasal dari silsilah Raja Yayati yang menurunkan raja-raja besar di tanah Bharatawarsha seperti Kerajaan Boja, Matsya, Cedi, Wirata, Widarba, dan masih banyak lagi. Tapi untuk saat ini kita akan membahas khusus untuk klan Yadawa yang terkenal karena kekuatan dan kemakmurannya pada masa Mahabharata ketika dipimpin oleh Basudewa Krishna. Sayangnya sebagian besar dari mereka harus musnah karena kutukan ibu para Kurawa, yakni Dewi Gandhari, yang menganggap Basudewa Krishna adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian ke-100 putra tercintanya dan kehancuran Terah Bharata. Apakah selama ini Anda menganggap semua Yadawa telah musnah karena kutukan Dewi Gandhari? Itu tidaklah benar dan tidak masuk akal untuk mengatakan semua Yadawa di seluruh Bharatawarsha terbunuh, mati atau musnah setelah perang Mahabharata. Kutukan Dewi Gandhari tersebut diterapkan pada wangsa atau kula dari Yadawa yang memiliki hubungan kerabat dan berhubungan langsung dengan Basudewa Krishna, serta mereka yang ikut serta dalam perang atau yang bergabung dalam Narayani Sena dan berhasil hidup pada saat perang Mahabharata di Kurusetra berakhir. Yadawa yang benar-benar hancur adalah mereka yang mengolok-olok Resi Wiswamitra dan memiliki hubungan darah langsung dengan Basudewa Krishna, memiliki hubungan dengan Samba dan Yadawa lainnya pada saat itu. Pada mereka itulah kutukan Gandhari diterapkan. Lalu, siapa mereka yang selamat? Supaya lebih jelas, mari kita segarkan ingatan dengan asal-usul atau leluhur para Yadawa. Raja Yadu yang dikutuk dan diusir dari kerajaan ayahnya Raja Yayati
karena menolak menukar kejantanannya dengan usia tua ayahnya. Kemudian Yadu dikutuk bahwa semua keturunannya tidak boleh menjadi raja dan hanya bisa menjadi petani dan pengembala sapi di tengah hutan. Selanjutnya, Yadu berpesan kepada keempat putranya, yaitu Sastrajita, Krusata, Nala, dan Ripu, supaya semua keturunan mereka disebut sebagai wangsa atau benih Raja Yadu, yang kemudian disebut sebagai Yaduwansi. Seiring perjalanan waktu, keturunan-keturunan merekalah yang dipanggil kaum atau bangsa Yadawa. Kemudian, putra sulung Raja Yadu memerintah India Utara dan garis keturunan selanjutnya disebut sebagai Haihaya Yadawa yang menduduki wilayah utara. Sedangkan generasi Raja Krusata, putra Yadu lainnya, dikenal sebagai Krusata Yadawa yang menduduki wilayah selatan. Raja Krusata Yadawalah yang kemudian memperoleh seluruh kerajaan di utara dan selatan dan menjadi penguasa Yaduwansi yang pertama. Raja Krusata Yadawa merupakan raja ke-8 dalam garis keturunan Yadawa. Kemudian selanjutnya Raja Boja yang merupakan generasi ke-14 memerintah India Utara yang disebut sebagai Bojapuri. Selanjutnya Raja Surasena yang merupakan generasi ke-44 Yadawa. Kemudian dilanjutkan Raja Wasudewa yang merupakan generasi ke-45. Dan barulah kemudian Basudewa Krishna yang merupakan generasi ke-46. Putra Basudewa Krishna yang bernama Pradyumna adalah generasi ke-47 dan cucunya yang bernama Aniruddha merupakan generasi ke-48. Pada tahap ini sudah terdapat jutaan Yadawa yang tersebar di seluruh dunia. Bahkan ada yang menyebutkan jika Yahudi adalah istilah turunan dari Yadu atau Yaduwansi. Sekarang kita kembali ke kisah Mahabharata. Setelah perang Mahabharata, Gandhari menuduh Basudewa Krishna atas semua penderitaannya. Karena marah, kemudian Gandhari mengutuk Basudewa Krishna dengan kehancuran seluruh wangsa Yadawa miliknya, termasuk Basudewa Krishna sendiri. Namun hal ini tidak boleh diartikan secara harfiah sebagai kematian semua Yadawa di seluruh dunia, karena seluruh Gokul Vrindavan, Mathura, Brija dan lain-lain sebagian besar dihuni oleh Yadawa sebagai warga sipil yang pada saat itu jumlahnya telah mencapai jutaan. Bagaimana mungkin jutaan populasi manusia bisa lenyap dengan kutukan ini? Selain itu, tidak ada penjelasan spesifik mengenai peristiwa atau kejadian bencana seperti itu dalam Mahabharata atau buku sejarah lainnya. Kutukan itu ditujukan kepada semua Yadawa yang berhubungan langsung dengan Basudewa Krishna selama perang Mahabharata. Kedua, kutukan itu tidak berlaku bagi mereka yang belum dilahirkan pada saat kutukan Resi Wiswamitra diturunkan. Butuh waktu hampir 36 tahun sebelum akhirnya menimbulkan keefektifan
bagi kedua kutukan tersebut, yaitu kutukan dari Dewi Gandari dan Maharsi Wiswamitra, sehingga membunuh ribuan Yadawa milik Wangsa atau benih Basudewa Krishna. Kutukan Gandari mulai terwujud ketika beberapa masyarakat Yadawa dari Dwaraka yang dimotori oleh Samba putra Basudewa Krishna dengan Dewi Jambawati mengolok-olok Resi Wiswamitra dengan berpura-pura hamil yang membuatnya harus menerima kutukan sang resi, yang kemudian dia benar-benar melahirkan sebongkah besi tumbuh sebagai senjata atau mausala, semacam kusa atau rumput keras yang beracun dan tajam, yang pada gilirannya digunakan oleh Andaka, Urisni dan Yadu Wangsa lainnya sebagai senjata untuk saling membunuh saat berperang di antara para Yadawa sendiri. Pada saat itu, cucu Basudewa Krishna yang bernama Urijanaba meninggal dunia karena serangan jantung dalam perjalanan menuju Dwaraka setelah mendengar kematian ayahnya, yaitu Pradyumna, putra Basudewa Krishna. Tetapi dua cicit Basudewa Krishna yang merupakan putra Urijanaba yang bernama Uraja Yadawa dan Kira Yadawa selamat dari efek kutukan karena keduanya belum lahir pada saat kutukan Wiswamitra. Uraja Yadawa kembali ke Mathura dan menjadi penguasa wilayah utara, sedangkan Kira Yadawa memerintah di Dwaraka. Keturunan keduanya serta Yadawa yang masih hidup sebagai warga sipil di seluruh Bharatawarsha sekarang dikenal sebagai Yaduwangsa dan menggunakan nama keluarga sebagai identitasnya.